Chapter 268. Majelis 4. Wilayah Orden. Saya berlari menuju Kastil Orden. Aku membongkar jebakan yang berada di jalan dengan Mystic Key, dan membajak semua monster yang menghalangi jalan. Tetapi apa yang kami khawatirkan akhirnya terjadi. Ketika kami semakin dekat ke kastil, semakin banyak monster mulai muncul sampai menjadi luar biasa. Petik 2. Hei, terlalu banyak. Bahkan Aileen tampak kecewa. Saya tidak bisa menyalahkannya. Lebih dari 10 juta monster berdiri di lapangan di depan kami. Aku ragu bahkan Cai Jocul bisa menerobos nomor itu. Termasuk monster yang terbang di langit dan bersembunyi di bawah tanah, ada sekitar 12 juta dari mereka. Jin Seyeon memperkirakan nomor itu dengan matanya. Tampaknya jauh lebih gila setelah mendengarnya secara langsung. Sebanyak itu, haruskah kita kembali? Kita bisa bertemu dengan pasukan asosiasi pahlawan. Petik 2. Tidak. Aileen menyarankan agar kami mundur, tetapi aku menolak. Jumlah monster sangat sempurna untuk menguji hadiah ketiga saya. Aku punya cara. Bagaimana? Panggilan booster. Saya menggunakan 4,5 garis stigma untuk mengaktifkan hadiah tingkat tinggi ini. Saya sedang berusaha memanggil Battle Cruiser Genkelope. Cua. Kekuatan sihir stigma melonjak dari tubuhku, menembus awan dan menciptakan lubang di langit. Cahaya menciptakan sebuah cincin, yang tentu saja, sebuah portal. Petik 2. Kepala dan dada saya sakit, tetapi saya tidak khawatir karena saya sudah selesai memanggilnya. Angin kencang bertiup dari portal. Kotoran bangkit dari tanah saat benda besar muncul melalui portal. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Semua orang terdiam. Apa yang turun dari langit adalah Battle Cruiser milik Genkelope, sebuah produk rekayasa sihir transendental yang hanya ditemukan di dalam Tower of Wish. Teknologi bumi saat ini tidak dapat membangun bahkan bagian kecil dari Battle Cruiser. Battle Cruiser Genkelope telah dipanggil melalui Gift Call Booster Call Anda. Kapal dan awaknya memiliki spek mereka meningkat 30%. Keahlian khusus, algoritma, bereaksi terhadap hadiah Anda, panggilan booster. Spesifikasi kapal meningkat sebesar 12,5%. Booster call akan tetap aktif selama 36 jam dan dapat digunakan kembali setelah 90 hari. Hadiah yang sangat kuat seperti itu harus memiliki batasan besar. Tetapi ketika naik ke peringkat tinggi, itu bahkan mendapatkan kemampuan untuk meningkatkan dirinya dan awaknya. Saya benar-benar terkejut bahwa satu-satunya downside dari hadiah itu adalah cooldown yang panjang. Halo, Komandan Kapal, apakah ini duniamu? Suara Horner terdengar di telingaku. Hah? Berikan kami perintahmu. Perintah. Hanya ada satu perintah yang masuk akal dalam situasi ini. Pertama, singkirkan monster di bawahmu. Penjara bawah tanah Orden. Gemuruh besar mengguncang seluruh penjara bawah tanah. Namun, Kim Suho terus menatap Park Han-ho tanpa mengocok 1 inci pun. Niat membunuh Park Han-ho jelas. Petik 2. Senior, keluarlah dari situ. Pedang Yun Sengah diresapi dengan api putih. Dia mengarahkan pedangnya pada pria yang pernah dia hormati. Park Han-ho tetap diam sampai saat itu. Tapi Yun Sengah merasa dia bisa membaca pikiran Park Han-ho. Yun Sengah tahu Park Han-ho adalah pahlawan yang paling disayangkan. Istri dan adik perempuannya dibunuh oleh Jin, dan satu-satunya putrinya meninggal karena sakit. Meski begitu, Park Han-ho melakukan tugasnya sebagai pahlawan, yang membuat Yun Sengah semakin bangga menjadi juniornya. Ini bukan siapa kamu. Tapi sepertinya dia membusuk di dalam tanpa ada yang tahu. Yun Sengah bersimpati dengan keputusasaan dan kemarahan yang dibawa Taman Han-ho. Senior. Yeonhee bisa diselamatkan. Park Han-ho berbicara. Kesedihan dalam suaranya sangat dalam dan gelap. Jika orang-orang bodoh dari asosiasi berbagi sebagian kecil dari Yuris Authority, Yeonhee masih akan hidup. Park Han-ho berbicara dengan penyesalan dan kesedihan. Baik Kim Suho maupun Yun Sengah tidak bisa mengatakan apa-apa. Yun Sengah telah mendengar tentang rumor seputar otoritas penyembuhan. Bahwa lelaki tua yang haus kekuasaan dari asosiasi menyalahgunakannya untuk memperpanjang hidup mereka. Tapi itu tidak masalah sekarang. Park Han-ho tiba-tiba tersenyum. Ujung-ujung mulutnya melengkung dan merentang ke telinganya. Senyum yang menakutkan itu membuat punggung Yun Sengah menggigil. Raja mengembalikan Yeonhee kepadaku. Dengan itu, Park Han-ho melepaskan kekuatan sihirnya. Bukan hanya dia, para pahlawan di sekitar Yun Sengah dan Kim Suho melakukan hal yang sama. Kamu tidak waras. Yun Sengah berteriak ketika dia mundur beberapa langkah. Suho, kita akan mati jika kita tidak membunuh mereka. Petik 2. Iya nih. Ketika Kim Suho dan Yun Sengah akan memulai pertarungan mereka. KOOOONG. Gemuruh yang lebih besar mengguncang penjara. Tentu saja, mereka berdua tidak memperhatikannya dan fokus pada musuh di depan mereka. Dentang. Pedang berbentrokan, menciptakan percikan api bara. Namun, perjuangan mereka tidak bertahan lama. Petik 2 tanda hubung tanda seru petik 2. Setelah sekitar 10 menit bertarung, ketika Kim Suho hendak memotong kekuatan sihir Park Han-ho yang tidak bisa dipatahkan. Jiting. Suara laser terdengar, dan lubang melingkar dibuat di langit-langit.
Pintu masuk, dibuat, dan lusinan tentara turun dari lubang. Mereka semua mengenakan armor kekuatan dengan kata Genkelope tertulis di atasnya. Dengan perintah komandan kapal, kami akan menekan semua yang ingin membahayakan kalian berdua. Dengan satu kalimat, tentara Genkelope memasuki medan perang sambil melindungi Kim Suho dan Yun Sengah. Mereka bergerak cepat seperti yang diharapkan dari tentara elit. Jing. Laser bertenaga sihir tiba-tiba bergabung dalam pertarungan antara senjata dingin. Hasilnya mudah diprediksi. Di sisi lain, di dekat jebakan yang disebut Room of Foolishness agak jauh dari penjara bawah tanah, pertempuran besar-besaran sedang berlangsung. Tetap di posisi Anda, hati-hati jangan sampai terkepung. Kita bisa melewati ini jika kita tetap tajam dan waspada. Petik 2. Essence of the Selat pangkat kelas 1 pahlawan, Kim Yongjin, berteriak keras. Kim Yongjin telah memasuki wilayah Orden sebagai pemimpin tim beranggotakan 20 orang, termasuk Rahel, Chae Na-yun, Yi Ji-yun, dan Yo-hei. Kakiak. Rahel, lindungi aku. Jangan biarkan pendukungmu mati. Petik 2. Pendukung kelas 1 menengah tinggi, Yi Ji-yun, berteriak. Monster peringkat menengah tinggi sedang menyerbu ke arahnya. Berapi. Rahel mengirim elemen api untuk melindungi Yi Ji-yun. Ledakan api Fury menghanguskan tubuh monster itu. Haat. Segera setelah itu, pedang Chae Na-yun menebas. Kekuatan sihirnya membuat pisau lebih besar, memanjang jangkauannya hingga 10 meter. Petik 2. Cih. Tetapi bahkan dengan serangan kuat Chae Na-yun, tim tersebut kewalahan oleh banyaknya monster. Lebih dari 1 jam telah berlalu sejak awal pertempuran. Tidak ada yang bisa melihat akhir dari pertempuran, dan semakin banyak monster yang muncul. Kenapa banyak sekali dari kalian? Chae Na-yun berteriak dengan marah, yang hanya menjadikannya target monster. Wong. Chae Na-yun mengayunkan tanah liatnya lebih jauh. Serangan pedang berbentuk bulan sabit memotong lusinan monster. Ketahui tempatmu, dasar brengsek. Kemudian tiba-tiba. Koong, koong. Monster besar muncul dengan langkah kaki yang berat. Koang, koang. Tingginya 30 meter, sebuah tanduk menonjol keluar dari masing-masing kepalanya, dan ia memegang tongkat besar. Itu adalah ogre berkepala kembar, dikenal sebagai salah satu monster yang lebih sulit untuk bertarung di antara monster tingkat tinggi. Dilihat dari kulit hitamnya, ia harus berasal dari ras yang sangat elit. Itu harus setidaknya kelas 3. Manusia, aku akan memakanmu. Si raksasa berteriak dalam bahasa manusia. Rahang semua orang jatuh karena kaget. Monster yang berbicara. Sekarang, semua orang tahu apa artinya itu. Petik 2. Hati-hati, ini monster humanoid. Kim Yongjin bergumam dengan suara serius. Itu dulu. Gu. Langit tiba-tiba berubah gelap, dan benda terbang raksasa turun dari awan. Angin kencang bertiup di tanah dari tekanan yang diciptakan oleh benda misterius itu. Apa itu? Tunggu, bukankah itu? Petik 2. Chae Na-yun, yang menatap benda misterius itu, berteriak. Dia bukan satu-satunya. Anggota tim Kim Yongjin semuanya adalah elit dalam Tower of Wish. Mereka mengenali entitas misterius. Itu, Genkelope Vessel. Objek misterius itu tampak seperti battle cruiser Genkelope Vessel. Anggota tim menatap kaget dan kagum. Foong. Pada saat itu, Ogre mengayunkan tongkatnya ke battle cruiser. The heck are you? Tetapi Ogre tidak bisa menyelesaikan kalimatnya, karena Starlight Cannon sang battle cruiser langsung menguapkannya. Asia Tengah. Jin Sahyuk menatap bumi dari ketinggian 500 meter. Dia bisa melihat beberapa pertempuran terjadi sekaligus dan ledakan kekuatan sihir yang tak terhitung jumlahnya. Apakah kamu tidak akan bergabung dengan mereka? Bel muncul di sebelah Jin Sahyuk. Tubuhnya bergetar seperti air yang mengalir. Jin Sahyuk tidak meliriknya. Dia bingung, bertanya-tanya mengapa Kim Ha-jin mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan rekor Depas. Petik 2. Dari sudut pandangnya, Kim Ha-jin telah melakukannya untuk menyingkirkan kerinduannya pada Akatrina. Dia telah melepaskan diri masa lalunya. Jadi Jin Sahyuk tidak punya pilihan selain menyerah pada Kim Ha-jin. Pria yang dulunya adalah pelayannya yang setia sekarang menjadi musuhnya. Dia harus mengakuinya. Tapi citra Kim Ha-jin yang merawat Prihi berkedip di depan matanya. Apakah kita pernah seperti itu di masa lalu? Saya tidak pernah tersenyum pada pelayan saya. Kamu selalu di belakangku, dan aku tidak tahu bagaimana perasaanmu. Petik 1. Sahyuk. Bel memanggil Jin Sahyuk. Untuk beberapa alasan, Jin Sahyuk merasa seolah namanya bukan miliknya hari ini. Apa? Bagaimana Akatrina? Anda masih ingin kembali, kan? Petik 2. Potong omong kosong itu. Jin Sahyuk bersumpah pada dirinya sendiri sekali lagi. Bahwa dia akan kembali ke tanah kelahirannya sekali lagi, bahkan jika kematian yang menantinya, bahkan jika tidak ada harapan hidup di dunia itu. Dia tidak lagi memiliki kepercayaan diri untuk hidup di dunia yang sama dengan Kim Ha-jin. Penghinaan dan kekalahan. Nyeri dan penderitaan. Penyesalan dan kesedihan. Itulah perasaan yang ditinggalkan Kim Ha-jin di dalam hatinya. Selama dia ingin tinggal di bumi, Jin Sahyuk akan melakukan yang terbaik untuk hidup di dunia tampaknya karena dia tahu dia hanya akan menjadi target penyesalan dan kebencian padanya. Bel. Jin Sahyuk memanggil Bel dengan nada serius. Petik 2.
Kau bilang akhirnya sudah dekat. Mendengar ini, Bel mengangguk. Ya, segera. Anda pernah mendengar tentang Baal, bukan? Dia bisa membuka gerbang dimensi. Petik 2. Petik 2. Benar, Baal. Jin Sahyuk akrab dengan nama itu. Bel selalu mengatakan padanya untuk membunuhnya dan melakukan perdagangan dengan Baal untuk kembali ke dunianya. Kapan saya bisa bertemu Baal ini? Aku tidak tahu, tapi aku yakin dia akan muncul cepat atau lambat. Jin Sahyuk tidak menyukai pernyataan ambigu Bel. Di mana dia sekarang? Siapa tahu, Baal ada di mana-mana. Yang saya tahu, dia bisa berada di sebelah Anda saat ini. Petik 2. Jin Sahyuk mengabaikan lelucon Bel yang tidak masuk akal. Bel menyeringai dan menatap langit. Tunggu sebentar. Begitu dia turun, Anda akan bertemu dengannya bahkan jika Anda tidak mau. Petik 2. Sama seperti Bel bergumam seperti itu. Sebuah portal raksasa, berdiameter lebih dari 100 meter, tiba-tiba muncul di langit. Apa itu? Jin Sahyuk mengerutkan alisnya dan menatap portal. Bersamaan dengan badai yang bertiup sangat kencang, benda seperti kapal sedang melintasi ruang angkasa. Tubuh besar dan sepasang sayap yang membentang jauh. Jin Sahyuk tahu betul identitas monster ini diciptakan dengan teknik sihir. Petik 2. Genkelope. Genkelope Battle Cruiser. Setelah muncul tiba-tiba, Battle Cruiser membuka hanggar dan menembakkan meriamnya. Laser bertenaga sihir meledak, bola meriam meledak, dan jet tempur melesat keluar dari hanggar. Gelombang sepertinya Kim Ha-jin memanggilnya. Apa? Dia bisa melakukan segala macam hal aneh. Apakah ini keahlian utamanya? Sangat menarik. Wajah Jin Sahyuk segera berubah. Kapan dia belajar sesuatu seperti ini? Dia berpikir. BBB Boom. Battle Cruiser mulai menghujani monster. Monster Orden tidak memiliki peluang melawan buah utama dari teknik sihir. Battle Cruiser tidak menyerang apapun kecuali monster Orden. Pada awalnya. Tunggu, seorang penjahat yang dicari telah terlihat di sisi timur. Tiba-tiba, Jin Sahyuk mendengar suara yang dikenalnya. Perasaan firasat mengalahkannya. Bagian timur. Penjahat yang dicari di sisi timur. Tunggu. Aku juga melihatnya. Semuanya, ubah target. Musuh besar Panglima Perang ada di sana. Huosh. Jet tempur berubah arah. Secara kebetulan, mereka menuju padanya. Hei, tunggu. Tentu saja, dia tahu ini bukan kebetulan. Dia tahu bahwa dia adalah penjahat buronan yang mereka bicarakan. Tangkaplah dia. Merasa bersalah, Jin Sahyuk mengutuk dengan keras. Brengsek, kenapa aku? Jet tempur sudah menetapkan target mereka ke Jin Sahyuk. Tentu saja, Bel sudah lama hilang dari sisinya. Sialan. Tanpa pilihan lain, Jin Sahyuk mulai berlari.